Bidadari surga sungguh tak tersentuh oleh celah. Mereka dihiasi kecantikan yang tak terbayangkan, begitu suci dan indah. Al-Quran dan hadis memaparkan citra kemolekan yang memukau dari bidadari surga. Tak hanya terbatas pada keelokan fisik, melainkan kebersihan dan keindahan hati yang mereka miliki. Sosok-sosok surgawi ini layaknya gemintang di malam gelap, bersinar dengan keanggunan yang tak terkira. Al-Quran dan hadis menggambarkan kecantikan bidadari surga sebagai suatu daya tarik yang mengundang hati manusia untuk meraih keberkahan surga. Mereka adalah perwujudan dari keindahan sejati yang melebihi segala daya imajinasi. Mari kita hayati pesona kecantikan bidadari surga sebagaimana diuraikan dalam Al-Quran dan hadis, dan merenungkan bagaimana kita dapat menggambarkan keindahan yang begitu luhur di dalam kehidupan kita. Simak dengan seksama, sebab mereka bukan hanya sekedar makhluk surgawi yang cantik, tapi juga lambang kebersihan jiwa yang tak ternoda. Berikut adalah gambaran betapa cantiknya dan sempurnanya bidadari surga menurut Al-Quran dan hadis. Suci. Bidadari surga semurni embun pagi yang belum tersentuh oleh dosa. Mereka tidak mengalami keterikatan dengan proses fisik yang biasa kita alami. Tak mengenal menstruasi, nifas, bahkan buang air kecil dan besar. Seperti mata air yang tidak tercemar, mereka melangkah dengan kebersihan yang tak terbandingkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, "Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, 'Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu.' Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya." Al-Baqarah ayat 25. Bermata jeli seperti mutiara. Selain suci, bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok yang sangat cantik yang memiliki mata jeli seperti mutiara. Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 22-23 yang artinya, "Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik." Quran surat Al-Waqiah ayat 22-23. Terjaga kehormatannya. Bidadari surga adalah sosok yang terjaga kehormatannya. Mereka menjaga pandangan dan terjaga dengan baik layaknya telur burung onta. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 48-49 yang artinya, "Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tak liar pandangannya dan jelita matanya, seakan-akan mereka adalah telur burung onta yang tersimpan dengan baik." As-Saffat ayat 48-49. Perawan. Bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok perawan yang belum tersentuh apapun. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 35-37 yang artinya, "Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta, lagi sebaya umurnya." Quran surat Al-Waqiah 35-37. Wangi. Selain digambarkan mengenai keindahan fisik dan akhlaknya, bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok yang berbau harum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, pasti ia akan menyinari langit dan bumi, dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sopan dan pemalu. Bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok yang sopan dan pemalu. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rahman 56-58 yang artinya,
Di dalam surga terdapat bidadari-bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya, tidak pernah tersentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Robmu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu bermata yakut dan marjan. Quran Surat Ar-Rahman 56-58. Mungkin kita tidak dapat menggapai bidadari surga seutuhnya, namun pesona keelokan mereka dapat menjadi inspirasi dengan menjaga kesucian hati, merawat lisan dari kata-kata yang tidak baik, dan senantiasa berusaha menjadi pribadi yang terbaik dalam menjalani perintah dan menjauhi larangan ilahi. Bukankah menjadi pribadi yang suci dan memancarkan keindahan adalah langkah awal menuju surga dan bertemu mereka? Semoga kita dapat menapaki jalan tersebut dengan penuh keikhlasan dan semangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bidadari surga kepada hambanya yang selalu taat mengerjakan amalan soleh semasa hidupnya. Keindahan dan kecantikan yang menawan dari bidadari surga merupakan ganjaran yang akan diberikan Allah di akhirat kelak kepada umat yang bertakwa. Bidadari surga sebagaimana disebutkan dalam sejumlah riwayat akan memberikan kesenangan yang tidak bisa diukur dan tidak bisa disetarakan dengan kenikmatan duniawi. Dijelaskan dalam kitab Taqwaul Akbar bahwa setiap bidadari memiliki 70 pakaian. Setiap manusia ahli surga disediakan 70 ranjang dari yakut merah. Pada setiap ranjang terdapat 70 kasur dan setiap kasur terdapat seorang bidadari. Wow. Setiap bidadari mempunyai 1000 pelayan yang membawanya piring-piring dari emas. Lalu makanlah bidadari tersebut dengan suaminya. Semua ini diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, serta selain amalan perbuatan kebaikan yang telah dilakukan pada bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan wajah bidadari dari 4 warna, yaitu putih, hijau, kuning, dan merah. Allah menciptakan tubuhnya dari zafaran, dari misik, anbar, dan kafur. Rambutnya dari sutra yang halus, mulai dari jari-jari kaki, lutut sampai lehernya dari ambar, dan dari lehernya sampai kepalanya dari kafur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat bidadari yang namanya Aina. Ia diciptakan dari 4 unsur, yaitu dari kasturi, kafur, anbar, dan zafaran, yang diadoni tanahnya dengan air kehidupan. Andai kata bidadari itu meludah sekali di dunia, maka dunia ini akan senantiasa menjadi kasturi. Di dadanya tertulis nama suaminya dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap tangan dari kedua tangannya. Terdapat 10 cincin dan pada kedua kakinya terdapat 10 binggal dari permata dan mutiara. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, seluruh bidadari itu sangat merindukan suami-suami mereka. Andai kata bidadari itu meludah sekali saja di atas lautan, maka jadi tawarlah air laut tersebut lantaran ludahnya. Dan tertulis pada leher yang sebelah kanan, barang siapa yang mencintaiku, maka harus menjalankan sesuatu yang sama denganku, yaitu perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara itulah bidadari surga melayani suami atau pasangannya nanti di akhirat, serta dari bahan tersebutlah bidadari diciptakan. Lihatlah bagaimana Allah mencintai makhluknya yang bertakwa. Hadiah-hadiah paling indah disediakan. Apakah kalian tidak tergiur dengan janji manis Allah yang pasti akan nyata? Jadi, ketika di dunia Anda susah, Anda terlalu bucin dengan cinta sampai tersakiti, terlalu sibuk dan besar urusan duniawi, bertakwalah. Bidadari-bidadari menawan akan menyambut di sana. Semoga.
Sahabat, tidak diragukan lagi jika bidadari surga adalah sosok yang sangat cantik dan sempurna. Tak ada kurang padanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitu menariknya mereka. Namun ternyata di antara banyaknya bidadari, terdapat satu bidadari yang tercantik dan terbaik di antaranya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadiahkan bagi hamba-hambanya yang khusus dan spesial. Siapakah bidadari tersebut? Apa yang membedakannya dengan bidadari yang lainnya? Dan siapa yang Allah janjikan untuk mendapatkannya? Mari simak pembahasannya sampai akhir. Kisah tentang bidadari surga tercantik ini telah diceritakan hadis Nabi, riwayat Tirmizi. Ketika pagi hari di bulan Ramadan, Nabi sedang memberikan taklim, ajakan untuk semangat berjihad kepada pasukan Islam. Nabi pun bersabda, sesungguhnya orang yang mati syahid karena berjihad di jalan Allah, maka Allah akan menganugerahkannya Ainul Mardiyah, bidadari paling cantik di surga. Salah satu sahabat yang masih muda yang mendengar cerita itu menjadi penasaran. Namun karena malu kepada Nabi dan sahabat-sahabat yang lain, sahabat ini tidak jadi mencari tahu lebih dalam mengenai Ainul Mardiyah. Waktu zuhur sebentar lagi, sesuai sunnah Rasul, para sahabat dipersilakan untuk tidur sejenak sebelum pergi berperang. Bersama kafilah perangnya pun sahabat yang satu ini tidur terlelap dan sampai bermimpi. Di dalam mimpinya, dia berada di tempat yang sangat indah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dia pun bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun bertanya kepada wanita tersebut, "Di manakah ini?" "Ini surga," jawab wanita itu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, dia sedang berada di bawah pohon yang rindang itu." Didapatinya oleh sahabat itu seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita yang pertama ia lihat. "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" tanya sahabat itu. "Bukan, saya ini penjaganya. Kalau Anda ingin bertemu, di sanalah singgasananya," jawab sang bidadari. Lalu sahabat ini pun pergi ke singgasana tersebut dan sampailah ke suatu mahligai. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya yang sedang mengelap-ngelap perhiasannya. Sahabat ini pun memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Saya penjaganya. Saya penjaganya di mahligai ini. Jika Anda ingin menemuinya, temuilah ia di mahligai itu," jawab sang bidadari. Pemuda itu pun beranjak dan sampailah ke mahligai yang ditunjukkan. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya dan sangat malu. Pemuda itu pun bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Ya, benar, saya Ainul Mardiyah," jawab sang bidadari. Pemuda itu pun mendekat, tetapi Ainul Mardiyah menghindar dan berkata, "Anda bukan seorang yang mati syahid." Seketika itu juga pemuda itu terbangun dari mimpinya. Dia pun menceritakan cerita ini kepada seorang sahabat kepercayaannya yang dimohonkan untuk merahasiakan sampai ia mati syahid. Komando jihad pun menggelora. Sahabat ini pun dengan semangatnya berjihad untuk dapat bertemu dengan Ainul Mardiyah. Ia pun akhirnya mati syahid. Di petang hari ketika buka puasa, sahabat kepercayaan ini menceritakan mimpi sahabatnya yang mati syahid kepada Nabi. Nabi pun membenarkan mimpi sahabat muda ini, dan Nabi bersabda, "Sekarang ia bahagia bersama Ainul Mardiyah." Ainul Mardiyah, bidadari paling cantik di surga, yang sangat dinantikan para pejuang syahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.